Sekarang selanjutnya adalah kelompok 37, yaitu Pak Yamin. Sudah siap Pak Yamin untuk kelompoknya? Sudah. Sudah ya? Oke, silahkan ya Pak Yamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ocha, Mbak Lestari, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 37, saya sendiri Muhammad Yamin Puaupa, terus Mbak Erdina, Rodatul Dina, kemudian dengan Mbak dan Mas Ade, maaf, Mas Ade Kurniawan, saya sendiri sebagai project leader, terus Mbak Erdina dan Mbak dan Mas Ade sebagai project support team. Halo, Mbak Erdina. Halo. Ya, Pak. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Jadi untuk proposal perencanaan CSR ini merupakan kolaborasi kelompok 37 dengan Dipo Center, dan kami juga sebenarnya berkolaborasi dengan kelompoknya Mas Weli. Di Mas Weli itu membahas tentang sosialnya, sementara kami sendiri di CSR kesehatan. Sama juga temanya adalah CSR in Dipo Center Unity dengan judul proposal pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis masyarakat desa Kekandere, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini letaknya di Pulau Flores. Next, Mbak Herlina. Jadi untuk pendahuluan sebagai latar belakang, Dipo Center ini sama seperti yang Mas Weli jelaskan tadi, merupakan branding dari yayasan milik Dipo Center Puaupa, anggota DPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa, yang memiliki visi berjuang bersama untuk kemajuan masyarakat NTT dengan misi membangun sarana dan prasarana desa, membantu masyarakat desa yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta bersama masyarakat membangun ekonomi desa. Dan untuk menjalankan visi dan misinya ini, Dipo Center memiliki program kemitraan dengan Kementerian Desa, serta program CSR di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Nah, untuk program CSR kesehatan sendiri, ini adalah salah satu fokus dari program Dipo Center yang paling intens dilaksanakan selama ini, 4 tahun terakhir. Selain karena komitmen Dipo Center dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa di NTT, yang merupakan desa kedua termiskin di Indonesia setelah Papua. Juga karena terbatasnya akses dan ketidakmampuan masyarakat desa mendapatkan layanan. Next, Mbak Edina. Tujuan program CSR ini sendiri adalah pertama, bagian dari tanggung jawab sosial dan komitmen Dipo Center dalam menjalankan visi dan misinya di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua adalah membantu meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat desa. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. Dan yang terakhir adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Next, kemudian manfaat program CSR kesehatan ini, yang pertama adalah masyarakat desa akan mendapatkan akses layanan kesehatan gratis dari program CSR Kesehatan Dipo Center. Kemudian masyarakat desa juga akan mendapatkan pemahaman terhadap pentingnya upaya pencegahan dan kesehatan keluarga serta lingkungan. Dan yang terakhir adalah
mendekatkan hubungan sosial Depo Center dengan masyarakat di mana Depo Center berada. Kemudian yang berikutnya adalah rencana program CSR kesehatan. Di sini ada dua. Yang pertama adalah pemeriksaan dan pengobatan gratis oleh dokter dan tenaga medis. Kemudian yang kedua adalah penyuluhan kesehatan oleh dokter dan ahli gizi yang bekerja sama dengan Depo Center tentang pentingnya pencegahan dan menjaga kesehatan lingkungan serta gizi ibu dan anak. Kemudian untuk sasaran program CSR ini sendiri, yang pertama adalah masyarakat desa Kekandere, desa Uzuwazo, dan desa Ropawawo. Jadi ada 3 desa di sana di Kecamatan Nangapenda, dan ini menyasar seluruh kelompok umur, dari lansia, dewasa, remaja, anak-anak, dan bayi. Itu jumlahnya sekitar 300 orang. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok rentan gizi buruk sebanyak 50 orang. Untuk lokasi pelaksanaannya sendiri di Desa Kekandere, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya adalah mitra kerja. Di dalam perencanaan kami ini, yang pertama itu dokter dan tenaga medis serta ahli gizi dari puskesmas kecamatan setempat, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, kemudian juga dengan camat dan Kapolsek Nangapanda. Yang ketiga adalah relawan Depo Center yang tergabung di dalam Sahabat Depo, dan yang terakhir adalah manajemen dan staf Depo Center. Baiklah, untuk slide berikutnya saya persilakan Mbak Erdina untuk presentasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yamin. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai anggaran. Untuk rincian biaya, yang pertama uang saku. Untuk dokter ada 3 orang berjumlah 3 juta. Kemudian untuk tenaga medis yang berjumlah 10 orang dengan anggaran 5 juta. Kemudian untuk staf Depo Center yang berjumlah 10 orang dengan anggaran 5 juta. Kemudian untuk perlengkapan, yang pertama ada cetak banner sebesar 250.000. Kemudian untuk baterai alat medis dan mikrofon sebesar 200.000. Kemudian untuk ATK sebesar 120.000. Dan yang nomor 4 adalah seperti tali rafia, lakban, kantong plastik, dan gunting sebesar 150.000. Kemudian untuk konsumsi, nasi kotak sejumlah 50 orang dengan rincian biaya 1.500.000. Kemudian untuk air mineral sebanyak 5 dus dengan rincian biaya 250.000. Kemudian untuk transportasi, untuk sewa mobil tambahan dengan rincian biaya sebesar 500.000. Untuk biaya pembelian BBM 5 mobil sebesar 1.250.000. Untuk pengadaan obat dan biaya tak terduga, pengadaan obat dan vitamin sebesar 25 juta, kemudian untuk biaya tak terduga sebesar 2.100.000 dengan biaya total sejumlah 44.320.000. Next, Mas. Kemudian untuk waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Waktunya jam 10 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Tengah, dengan durasi program keseluruhan mulai dari persiapan hingga evaluasi akhir membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Next, Mas. Jadi, kemudian untuk pilihan penyebaran informasi, yang pertama melalui Facebook, kedua melalui Twitter, yang ketiga melalui Instagram. Untuk evaluasi dan monitoring, indikator keberhasilan.
Yang pertama ada jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari program CSR Kesehatan di Center, kemudian presentasi keikutsertaan masyarakat dalam program CSR Kesehatan di Center. Yang ketiga ada presentasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan kesehatan, kemudian jumlah sukarelawan yang terlibat. Kemudian selanjutnya adalah tingkat indikator keberhasilan. Yang pertama ada tingkat penurunan penyakit tertentu, misalnya malaria, diare, atau penyakit menular lainnya. Kemudian untuk presentasi penduduk yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari kegiatan CSR Kesehatan di Center. Kemudian untuk metode evaluasi. Yang pertama metode survei dan wawancara. Untuk survei dan wawancara, kita melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan dan pemahaman masyarakat terhadap program CSR Kesehatan di Center. Kemudian melakukan wawancara dengan peserta CSR, sukarelawan, dokter, dan petugas medis. Kemudian untuk analisa data. Untuk analisa data, kita mengumpulkan dan menganalisis data terkait cakupan pelayanan kesehatan dan peningkatan infrastruktur. Kemudian yang ketiga ada pemantauan lapangan. Untuk pemantauan lapangan, kita mengirim tim untuk memantau langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memeriksa fasilitas kesehatan untuk kegiatan CSR. Untuk slide selanjutnya, kami persilakan Mas Ade. Baik, baik. Untuk monitoring yang pertama itu rutin mengirim tim untuk memantau langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan, memeriksa fasilitas kesehatan untuk kegiatan CSR. Terus yang kedua, keterlibatan masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring, terus mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk mendengar umpan balik. Yang ketiga, memantau indikator keberhasilan secara berkala untuk mengukur kemajuan. Yang keempat, laporan dan komunikasi, laporan periodik, yaitu menyusun laporan berkala mencakup pencapaian, tantangan, rekomendasi. Selanjutnya, menyebarkan laporan kepada semua pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, sosialisasi hasil, mengadakan sosialisasi untuk berbagai hasil evaluasi dan langkah selanjutnya, menggunakan medsos dan komunikasi lainnya untuk menyebarkan informasi. Sudah. Selanjutnya, kesimpulan proposal perencanaan program CSR bidang kesehatan di Center berjudul CSR in the Center Unity, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis masyarakat di Desa Kakandere, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, merupakan bagian dari program CSR di Center yang digelar secara berkala di Nusa Tenggara Timur. Program CSR ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan komitmen di Center dalam menjalankan visi dan misinya di NTT, sekaligus membantu meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat desa, mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya pola hidup sehat dan pencegahan penyakit, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat desa, upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Selanjutnya, dengan program CSR ini, diharapkan masyarakat desa mendapatkan akses layanan kesehatan gratis dan memiliki pemahaman terhadap pentingnya upaya pencegahan dan kesehatan keluarga serta lingkungan, dan juga mendekatkan hubungan sosial di Center dengan masyarakat di mana dia berada. Selanjutnya, program ini disusun dari hasil kolaborasi di Center dengan kelompok 37 mahasiswa Prodi Komunikasi Universitas Siber Asia sebagai bagian dari tugas kuliah. Udah, itu saja yang dapat disampaikan. Selebihnya dari kelompok 37, terima kasih.
Oke, terima kasih untuk kelompok 37, kelompok Pak Yamin. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 39. Ya, pertanyaan saya tujukan kepada kelompok 14. Mana kelompok 14? Ada Mas Mas Weli. Mas Weli ya. Mas Mas Weli ya, Weli, kelompok Yara 14 dan Mas Weli. Mbak Indani. Indani ya. Nah, Iya. ini kan sama nih dengan kelompoknya Pak Yamin, sama-sama di Depo Center ya, di kelompok 37, betul? Betul, Bu. Nah, yang membedakan hanya bidangnya. Jadi saya sekalian bertanya deh ke kelompok 37. Tadi pertanyaan besar saya adalah sebenarnya peran dari tim eh, tim kelompok 14 dan 7 dalam kegiatan ini, perannya apa sih kaitannya dengan program CSR? Silahkan jawab. Boleh? Mas Weli, saya duluan atau Mas Weli duluan? Silakan. Boleh 14, boleh 37. Oh Silakan. iya. Iya, Bu. Memang, jadi kebetulan Mas Weli ini juga sering di Flores, Bu. Pulang pergi terus, Bu, ke Flores gitu. Dan saya juga kebetulan kita ketemu juga di Unsia juga, kita kaget juga, Bu. Jadi memang aslinya memang sering bertemu ya, Pak? iya, Bu, sering. Tapi kontak-kontak kan, Bu. Belum pernah sih ketemu bareng di Depo Center walaupun udah janjian. Karena waktunya mungkin, Bu, belum pas. Jadi memang Mas Weli sendiri tahu, Bu, Bu Ocha, di Depo Center ini memang ada kegiatan program CSR-nya itu. Jadi yang menyangkut ada pendidikan, ada kesehatan, ada sosial, dan juga ada di bidang ekonomi. Tetapi yang diadakan sendiri oleh Depo Center itu adalah sosial, di bidang sosial dan kesehatan. Sedangkan pendidikan dan ekonomi itu lebih banyak merupakan kolaborasi dengan kementerian teknis, Bu. Jadi kebetulan biasanya di DPR RI itu ada dalam tanda kutip, Bu, jatah untuk anggota DPR RI yang berkaitan dengan komisi yang menjadi mitra kementerian, seperti itu, Bu. Sehingga biasanya mereka mengembangkan CSR itu, Bu. Hanya kebetulan karena yang kita bikin ini, kita rencanakan CSR-nya ini adalah CSR yang memang diselenggarakan sendiri oleh Depo Center, yaitu CSR kesehatan dan sosial, Bu. Seperti itu. Terima kasih Pak Yamin untuk penjelasannya. Saya mau dengar dari Mas Weli. Dan juga ini hampir mirip ya dengan pertanyaan yang sama juga saya tujukan kepada kelompoknya Mas Ginanjar. Kelompok 22 ya. Oleh Yayasan Absus Salam Salam Anak. Saya sambil dengar presentasi langsung saya browsing gitu ya. Ini kan nama yayasannya Yayasan Absus Salam Anak ya. Betul, Bu. Nah, peran dari teman-teman di sini Mas Ginanjar, Mas Bambang, sama Mas Rizky apa gitu ya dalam kegiatan CSR ini? Kebetulan ini kan kegiatannya dilaksanakannya di Bekasi dekat dengan saya tinggal, Bu. Jadi di sini saya kebetulan di situ salah satu pengurusnya itu ada teman saya, dan kebetulan sebelumnya dia juga organisasi ini sudah pernah melakukan kegiatan seperti sunatan massal juga. Ini untuk kali ketiga kalau tidak salah, ini untuk kali ketiganya mengadakan kegiatan ini. Kemudian di sini saya bersama sama teman saya ini saya ikut menawarkan diri untuk ikut mengikuti kegiatan tersebut gitu, Bu. Nantinya di acara sunatan massal ini, seperti itu sih, Bu. Sedangkan untuk Mas Bambang dan Mas Rizky, karena mereka ada di
dua di kota yang berbeda ya Bu ya, juga lumayan cukup jauh. Jadi seperti tadi di pemaparan dibagi tugas dalam pembagian tugasnya itu, saya melakukan pengumpulan data dan juga Mas Bambang sebagai pembuat materi proposalnya, sedangkan Mas Rizky pemaparan materi di presentasi ini gitu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya dari Mas Ginanjar. Saya mau dengar dari versi kelompoknya Mas Willy. Silakan. Ya, gimana? Baik, Lihat, Mas Will. terputus ya, Mas Willy. Mas Willy masih ada sih, Bu. Mana Mas Willy? Oke, baik kalau begitu. Teman-teman, saya izin untuk memberikan insight ya untuk Kak Tari. Iya, Kak Bu. Tari, baik, saya mau memberikan insight langsung saja dari 4 Oke, kelompok silakan, ya Bu. yang sudah Iya. presentasi ya. Iya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi dari kelompok 18, kelompok 14, kelompok 22, dan juga kelompok 37 yang sudah presentasi pada malam hari ini. Saya apresiasi untuk yang datang ya, karena yang diagendakan 5, ternyata satu kelompok tidak ada kabar. Nah, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan kelompok 39 ya, yang sebenarnya harusnya malam ini melakukan presentasi. Nah, catatan untuk kelompok 1, ini saya sangat apresiasi sekali karena dapat dikatakan punya keunikan tersendiri dari program yang akan dijalankan. Ya, kita beri applause ya untuk kelompok 18. Presentasinya juga sangat representatif. Kemudian saya melihat ada kesiapan yang luar biasa ya dan kekompakan dari tim 18. Nah, tetapi ada catatan juga dari saya. Nah, ini kan tadi di latar belakang memang sudah menghadirkan sebuah data di kelompok 18. Tetapi dan akumulasi data kondisi lebih kepada kondisi di yayasan apa tadi? Yayasan apa? Nama yayasannya? Bani Salam Bandung, Bu. Bani Bani Salam Bandung. Bani Salam. Bani Salam Bandung. Bani Iya, Bani Salam Bandung, Bu. Iya, Bani Bani Salam. Salam. Bani Salam. Baik. Nah, jadi datanya itu kan datanya ini kan bercampur ya, gendernya laki-laki dan perempuan. Nah, di sini yang menurut saya ada yang nggak matching dengan program, walaupun berupa bantuannya adalah kegiatan atau aksi sosial, pemberian alat-alat untuk pendidikan, alat sekolah, begitu untuk artinya general untuk semua anak bisa menerima. Tetapi konsepnya di sini karena tadi sponsornya atau korporasi yang diajak bekerja sama adalah tadi apa nama kosmetiknya? Saya lupa catat nih. Azrina Beauty, Ibu. Azrina ya. Oke, baik, Iya, Azrina. Azrina Beauty. Nah, jadi di sini belum ada saya gini. Programnya kan bicara tentang cantik ya. Bicara tentang kecantikan. Jadi saya melihat apakah semua audiensnya ini adalah dari yayasan semua anak-anak di yayasan Bani Salam itu gitu ya. Nah, ini kan perlu dipetakan. Kan konsep acaranya kan memang pemberian. Nah, perlu di sini ada yang tidak sinkron menurut saya. Jadi perlu dipastikan apakah sebaiknya acara dikhususkan untuk perempuan meskipun pembagiannya adalah untuk semua. Kalau memang konsepnya adalah tadi ya, apa namanya, memang konsepnya dari hulu sampai hilir di kelompok 14 ini sangat detail sekali. Saya senang gitu ya, sangat mengapresiasi. Cuma di sini saya pikir karena memang perlu pendekatan psikologis tadi juga ada ya, psikologis yang positif memang pembentukan. Nah, kalau misal konsepnya cantik, tadi udah saya sampaikan memang saya jadi teringat karena saya juga pernah mengisi satu pelatihan di sebuah yayasan juga di Jogja dan itu saya pernah diminta untuk memberikan materi tentang menumbuhkan confidence, kepercayaan diri di lingkungan anak-anak pesantren yang muslimah yang di situ intinya adalah membangun
confidence, percaya diri sebagai seorang muslimah dan memunculkan kecantikan dari dalam gitu ya, bahwa kecantikan itu bukan hanya dari fisik, bukan ukuran berat badan gitu ya, tetapi lahir dari eh, perilaku, kepribadian dan juga yang sifatnya adalah berangkat dari unsur-unsur spiritual juga gitu ya, selain memang menjaga kebersihan, kesehatan. Jadi kalau memang konsepnya adalah kecantikan, maka perlu juga nanti dipaparkan gitu ya, bahwa sejak usia remaja harus membangun confidence bahwa definisi cantik itu bukan hanya secara lahiriah gitu ya, secara fisik, tetapi kecerdasan, tekun, disiplin begitu ya, memiliki kepribadian yang positif, maka itu akan muncul kecantikan dari dalam yang disebut dengan inner beauty gitu ya. Saya pikir itu relevan dengan konsep acara kalau memang nanti ada momen untuk bisa menyapa gitu ya adik-adik remaja yang khususnya adalah perempuan. Nah, kemudian Izin Bu, terus ya baik, silakan Mas Baha. ya. Maksud kami dalam konsep cantik dan peduli berbagi kasih ini bukan kepada sasarannya adalah perempuan begitu. Cantik dan peduli ini adalah atribusi dari Azrina Beauty, bahwa dia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Nah, maksud kami menggunakan nama dengan cantik dan peduli ini adalah si Azrina Beauty-nya adalah menunjukkan sikap yang bukan secara lahiriah ya, dari perilaku, dari kebijakan program yang mempunyai kepedulian terhadap anak-anak yatim. Jadi bukan Oke. cantik dalam arti si target sasarannya, begitu Ibu. Oke, baik, terima kasih Mas Baha. Jika memang demikian, nggak apa-apa, yang penting spesifik target aja. Karena program CSR itu memang targetnya harus jelas. Kalau misalnya konsepnya, karena ini berarti konsep tagline ini berarti memang berbagi itu cantik. Ya, oke, terima kasih. Kayak maksudnya begitu ya. Nah, jadi gini ya. Jadi artinya di sini kan kelompok 18 melakukan kerjasama dengan Azrina. Kemudian Azrina, ini program yang baru diadakan atau memang inisiasi dari teman-teman? Sebelumnya di Azrina sendiri sudah punya program rutin bulanan, namun sasarannya berbeda. Mereka punya program namanya apa ya, charity consumer experience atau apa gitu loh, saya agak lupa ya. Charity, Nah, oke. kita menggagas program yang pertama kali ini bahwa program karena perusahaan ini mempunyai dana CSR dari hasil keuntungannya dia disalurkanlah ke anak-anak panti asuhan, begitu Ibu. Oke, baik. Baik, begitu ya. Terima kasih. Dan ini yang saya sebut dengan kreatif gitu ya. Kreatif itu artinya kita mampu berpikir kreatif, kemudian out the box, yang menginisiasi. Memang kita bisa menggandeng korporasi ataupun community yang biasa melakukan program ini, tetapi kita menjadi bagian yang disebut dengan eksekutor. Kita adalah pelaksana, dipercaya untuk menjadi pelaksana. Jadi gitu, kenapa? Karena memang endingnya adalah kita melakukan publikasinya adalah mahasiswa komunikasi, melaksanakan program X bekerja sama dengan gitu. Nah, ini kan bisa dilakukan jika memang konsep pelaksanaan CSR seperti yang dilakukan oleh kelompok 18. Detail pelaksanaan juga tadi sangat jelas sekali, dari mulai evaluasi, kemudian dapat dikatakan dari hulu sampai dengan hilirnya ini jelas. Nah, saya mau tanya dan memastikan berarti untuk dana ini sponsorshipnya langsung dari Azrina semua ya, Mas Baha? Tadi saya sudah dapat laporan bahwa Mbak Aisyah sudah mendapat peralatan, semua peralatan yang siap didistribusikan, dan kebetulan nanti Mbak Aisyah sendiri yang akan datang ke lokasi panti asuhan karena lokasinya yang dekat dengan panti. Mbak Aisyah berdomisili di Bandung gitu. Ya, baik, kalau begitu semoga lancar ya besok. Jangan lupa spanduk dan juga ada logo Unsia ya. Dan ini memang juga adalah bagian dari aksi kita untuk kampus juga gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 18. Kita beri close ya, teman-teman. Nah, kemudian mohon izin saya memberikan masukan, mohon izin Pak Mas Welly, kemudian Mas Mas. Ginanjar,
dan juga Pak Yamin, ini memang konsep dari Dipo Center ini memang sebuah organisasi non-profit, boleh dibilang begitu ya, memang konsepnya adalah konsep sosial. Secara general seperti itu ya Pak Yamin. Jadi memang dia sudah punya kegiatan yang rutin dijalankan. Nah, demikian juga dengan kelompok dua-dua Mas Ginanjar. Ini di sini saya 3 kelompok ini lebih kecenderungan saya melihat bukan merancang proposal kegiatan CSR kreatif, tetapi melakukan studi kasus implementasi CSR. Yang saya tangkap seperti itu ya dari 3 kelompok ini. Jadi menganalisis program yang memang sudah dijalankan oleh sebuah organisasi ataupun komunitas yang biasa dijalankan. Nah, sebenarnya tugas teman-teman yang dalam perintah saya adalah bagaimana caranya teman-teman melakukan lobby gitu ya, melakukan bersurat bahwa kita ada kepentingan ini, kita ingin terlibat gitu ya. Mas Ginanjar masuk sebenarnya karena dia menjadi akses di dalam. Pak Yamin juga bisa. Kemudian Mas Weli juga bisa, tetapi nanti bagaimana dari kegiatan ini nanti untuk publikasi itu tidak di dalam tanda kutip dituntut oleh kelompok yang bersangkutan sebagai event yang hanya kita bukan bagian yang memberikan kontribusi banyak gitu ya dalam program yang akan dilaksanakan ini gitu. Nah, termasuk Mas Ginanjar kan tadi pembagian tugasnya adalah lebih kepada kaitannya dengan pelaksanaan tugas ini gitu, bukan nanti implementasi dari program CSR siapa yang berbagi tugas gitu. Nah, jadi saya pikir masih kemudian dari pemaparan latar belakang juga masih. Saya rasa sekian saja untuk malam ini. Terima kasih kepada Bu Ocha atas insight-nya, kepada teman-teman sekalian semua yang hari ini presentasi gitu. Selamat malam dari saya, sekian Bu Ocha, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Tari, teman-teman semua, Pak Yamin, Mas Ade, Mbak Dina, Mas Baha, Mas Robi. Selamat malam ya semuanya. Ya, saya izin pamit. Terima kasih Bu Ocha. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ocha. Salam.